Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk pengganti perkuliahan maupun praktikum sistem basis data. Sebelumnya, memang saya sudah memberi tugas, tapi tugas tersebut tidak saya berlakukan lagi atau saya batalkan karena beberapa pertimbangan. Nah, pertimbangan apa saja yang saya saya gunakan akan saya jelaskan di video ini ya. Terus mekanisme tugas yang baru ini juga saya jelaskan di video ini. Jadi ketika video ini dibuat, kita sudah masuk ke minggu ke-6 ini ya. Video ini saya buat hari Rabu, minggu ke-6 perkuliahan. Sementara mulai minggu ke-4 kita nggak ada kuliah tatap muka. Ya, kita work from home ya, untuk mencegah penyebaran corona. Sementara untuk yang minggu awal-awal, nah itu sudah berjalan dengan normal. Nah, itu kondisi kita ya. Jadi mulai minggu ke-4 itu work from home ya. Kita melakukan presensi tatap muka dan praktikum secara online. Kemudian di minggu ke-6 ini kita sekarang sudah sampai minggu ke-6 ya, pertengahan minggu ke-6. Jadi kondisi saat ini seperti ini ya, mulai minggu ke-4 kita work from home. Kemudian materi tatap muka sudah diupload di e-learning ya. Mulai minggu ke-4, materi minggu ke-4 sudah. Sampai minggu ke-6 ini sudah ya. Desain database 1, 2, dan relationship. Untuk praktikum kegiatannya yang dulu minggu ke-4 itu rencananya diisi pencarian judul project. Kemudian minggu ke-5 latihan studi kasus. Minggu ke-6 untuk kegiatan praktikum sebenarnya diisi dengan materi tabel. Nah, ini juga sudah diupload ya. Diupload di e-learning. Nah, kita belum pernah menemukan atau mengalami kondisi seperti ini ya, sehingga untuk proses belajar mengajar, nah ini kami masih istilahnya ya mencari bentuk yang terbaik lah ya. Karena apa? Kita work from home ya. Untuk sementara pengumumannya sampai akhir April. Nah, semoga bisa segera selesai ya. Karena kegiatan belajar mengajar juga nanti kurang efektif kalau nggak ada tatap muka ya. Terus nggak ada tatap muka dan praktikum di kelas ya. Terus kami juga sudah mengupload materi tatap muka dan praktikum. Kemudian juga kami menambahkan ini ya, video penjelasan dari PowerPoint-nya. Ya, jadi mahasiswa kalau belajar sendiri dari PowerPoint itu agak sulit biasanya karena PowerPoint singkat. Karena itu kami menambahkan video penjelasannya. Ya. Semoga dengan itu bisa membantu Anda belajar ya. Jadi jangan disia-siakan. Ya, silakan dipelajari dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas mengenai videonya, silakan langsung ditanyakan di komen di bawah videonya di YouTube ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah, permasalahannya seperti ini ya. Jika kuliah hanya dalam bentuk PPT, video atau teleconference, maka bisa jadi mahasiswa yang mau aktif perkuliahan hanya sedikit ya. Jadi kalau PPT, jadi awalnya memang kami mau merencanakan tentang menggunakan teleconference, tapi kami cukup yakin juga hanya teleconference saja, mungkin mahasiswa yang mau aktif juga sedikit ya. Makanya kami bikin dalam bentuk video ya, video perkuliahan. Ya maksudnya kalau misalnya mahasiswanya mungkin sudah nggak ada kegiatan atau pas semangat gitu, langsung bisa buka YouTube-nya ya.
langsung dipelajari. Nah, itu videonya juga sengaja kami potong kecil-kecil, ya karena pengalaman kalau nonton video yang pendidikan, biasanya lebih dari 3 menit atau 5 menit itu sudah ketiduran ya, karena itu kami potong kecil-kecil. Terus yang kemarin hal yang kami lakukan ya, mahasiswa kami tugas merangkum atau mengerjakan modul secara tertulis. Nah, ternyata work from home-nya diperpanjang sampai akhir April. Ya. Nah, kalau misalnya dikumpulkan sampai akhir April, ya kebiasaan mahasiswa biasanya kalau mengerjakan tugas itu mepet-mepet. Sehingga Anda bisa jadi malah 2 bulan nggak belajar, di akhir 2 bulan baru mulai membaca. Nah, itu kan sangat terlambat ya. Materi 1 semester hanya dipelajari di sedikit waktu. Ya. Kalau bentuk ngerangkum atau mengerjakan modul menggunakan file MS Word atau PDF, maka sangat rentan kopas. Ya, mungkin yang mau mengerjakan hanya sedikit. Mayoritasnya tinggal minta filenya ke teman, diedit-edit sedikit, diganti nama, dikumpulkan sudah. Nah, kalau seperti itu wassalam artinya ya. Hampir nggak ada materi yang masuk ke mahasiswa. Nah, itu kesulitan-kesulitannya belajar mengajar di kondisi work from home sekarang ya. Jadi harus ada mekanisme untuk dalam tanda kutip memaksa mahasiswa belajar, baik materi tatap muka maupun praktikum. Nah, ini mekanisme pengganti tatap muka dan praktikum yang kami harapkan bisa memaksa ya dalam tanda kutip Anda mau membaca materinya, melihat video penjelasan materinya ya, dan mencoba sendiri ya. Kalau Anda sudah mau melihat membaca PPT, melihat video dan mencoba sendiri, insya Allah materinya itu akan masuk ya. Yang pertama mengerjakan tugas minggu 4 sampai 6. Nah, tugasnya ini sudah diupload di e-learning ya. Tugas yang lama tidak berlaku lagi. Yang minggu sebelumnya yang sudah saya umumkan untuk merangkum itu ya studi kasus tapi dalam bentuk tertulis ya. Itu tidak berlaku lagi ya. Jadi Anda cari file tugas minggu 4 sampai 6 namanya itu di e-learning. Tugas dibuat dalam bentuk PPT. Nah, tapi PPT-nya nggak perlu dikumpulkan. Kemudian PPT diberi narasi dan direkam dalam bentuk video. Nah, seperti video penjelasan tugas ini ya. Jadi PPT, Anda bikin PPT terus diberi narasi, ya, diberi narasi. Terus isi narasi apa? Step by step pengerjaan soal, ya. Anda jelaskan step by stepnya pengerjaan soalnya. Nah, jadi Anda jelaskan sedetail mungkin ya. Jangan tiba-tiba hasilnya seperti ini. Enggak. Anda jelaskan logikanya step by step pengerjaan soalnya. Kemudian wajah mahasiswa harus tampak di video. Jadi seperti ini ya. Sehingga saya tahu bahwa Anda benar-benar menjelaskan, mengerjakan step by step-nya. Nah, seperti itu akan memaksa ya dalam tanda kutip memaksa mahasiswa belajar. Ya. Kemudian Anda mengupload tugasnya di YouTube channel Anda. Kalau misalnya belum punya channel, silakan bikin channel gratis ya. Anda buat playlist namanya tugas, maaf ini keliru, bukan tugas data mining, tugas SBD. Tugas SBD ya, playlist. Nah, masukkan di playlist tersebut ya. Kemudian playlist video dikumpulkan ke asisten. Paling lambat 12 April. Jadi tugas yang ini paling lambat pengumpulannya 12 April. Nah, tugas ini nanti menjadi komponen penilaian asisten.
ya. Kemudian ini detail tugasnya, ya. Masing-masing mahasiswa membuat 2 desain ERD, ya, 2 desain ERD, ya. Ada yang di PPT, ya ini di PPT, tugas yang di PPT. Ada 3 soal. Nah, mahasiswa nanti membuat ERD sesuai dengan NIM-nya, ya. Jadi ada 3 soal, soal nomor 1, 2, 3. Mahasiswa yang 3 digit terakhir nomor NIM-nya di modulus, modulus itu sisa pembagian, di modulus 3 itu sama dengan 0, studi kasus nomor 1. Kalau di modulus sama dengan 1, studi kasus nomor 2. Kalau di modulus sama dengan 2, studi kasus nomor 3. Ya. Contoh, misalnya ada NIM mahasiswa 112 misalnya. Nah, itu kalau di modulus itu kan 1, ya. 1, maka mahasiswa tersebut, maksudnya kalau di modulus 3, 1 kan ya, mengerjakan soal nomor 2. Misalnya 30, ada nomor 3 digit terakhirnya 030. Kalau di modulus 3, dibagi 3, sisanya kan 0. Nah, dia mengerjakan yang ini. Ya. Terus ada juga studi kasus Gojek. Nah, kalau Gojek itu wajib ya untuk semua. Nah, sehingga studi kasusnya yang dikerjakan masing-masing mahasiswa adalah 2. Yang pertama Gojek, terus yang kedua ini yang ini ya, yang pilihan sesuai digit NIM terakhir. Kemudian untuk merancang ERD, software yang digunakan bebas, boleh pakai software IDEAS Modeler ya. Kalau sudah dirancang step by step-nya, Anda crop, diletakkan di PPT-nya ya. Tapi kalau Anda pakai yang lain boleh bebas ya. Kalau menurut saya yang termasuk mudah ya ini, software IDEAS Modeler. Sistematika nanti step by step pengerjaan tugasnya untuk persoal seperti ini ya. Identifikasi entity, identifikasi relationship, penentuan primary key, penentuan foreign key, pengisian atribut. Nah, ini ada di materi yang desain DB database 1 dan 2. Dan, ya. Kemudian dari ERD yang sudah jadi, Anda baca relationship-nya ya. Cara membaca relationship itu ada di materi relationship ya, di materi relationship. Ini materinya. Nah, itu ya. Itu semuanya Anda masukkan ke PPT. Ketika dikonversi menjadi video, boleh jadi satu file, boleh dipotong-potong kecil-kecil ya. Karena kadang kalau laptop itu nggak kuat kalau ngerender langsung banyak. Harus dipotong kecil-kecil dulu. Ya boleh. Baru masukkan playlist, playlistnya linknya dikirim ke ketua kelas ya. Terakhir 12 April. Nah, kalau Anda mau mengerjakan tugas ini, wajib ya, karena ini juga masuk komponen penilaian. Kemudian, artinya Anda sudah mempelajari, mau nggak mau harus mempelajari semua materi yang sudah diberikan dari minggu 1 sampai minggu 6. Mau nggak mau lah. Baik mau membaca PPT maupun melihat videonya. Karena kalau nggak menggunakan tersebut, membaca PPT atau melihat videonya, tidak bisa mengerjakan tugas ini. Ya, dengan demikian harapan kami sebagai dosen, Anda mau belajar dan memahami materi, belajar dan paham. Nah, kalau misalnya tugasnya hanya merangkum, baik ditulis soft copy maupun tulis tangan, ya biasanya saya khawatir
banyak yang kopas, sehingga dalam kondisi work from home sekarang kami khawatir ilmunya nggak masuk ya, sehingga inilah yang sudah kami pikirkan ya, bagaimana caranya agar mahasiswa mau belajar materi, karena materi database ini penting, sangat penting ya bagi mahasiswa Fasilkom. Nah, semoga ini ya Anda semua paham materinya ya, meskipun kondisinya sekarang terbatas, nggak bisa belajar mengajar secara normal ya. Semoga juga wabah corona ini juga segera berakhir agar kita bisa beraktivitas normal ya dalam kegiatan belajar mengajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.